Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahda Fauzia Herian Wisman dengan NIM 2307124 Koles Manajemen 5B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen strategi yaitu analisis pada UMKM pada UMKM Scorpions. Nah, di sini ada profil UMKM dari Scorpions itu sendiri, yaitu jasa pembuatan buket yang dimana menjual buket sesuai request dari pelanggan. Jenis buketnya juga bermacam-macam, ada buket bunga artificial, buket snack, buket tuang, buket foto, dan juga buket boneka. Nah, di sini tanggal pendirian UMKM Scorpions ini pada 1 Februari 2023 dengan pemilik usaha yaitu Yeni Setiawati dan juga Tiang Setia. Alamat itu ada di Jalan Jati Handap dan jenis usaha ini termasuk kerajinan tangan. Di sini juga ada beberapa milestone yang telah dilewati oleh UMKM Scorpions itu sendiri, yaitu masuk nominasi 3 besar 4 awards di bulan Desember 2024, kemudian mendapatkan penghargaan Sapeta Awards atau wirausaha terbaik di bulan Desember 2024, kemudian pencapaian 75 pesanan dalam 1 bulan di bulan Februari 2025. Kemudian menjadi narasumber acara ekonomi kreatif BEM Keluarga Mahasiswa Fakultas Pertanian Unpad 2025. Kemudian di sini ada sosial media dari Scorpions sendiri. Kemudian di sini ada press list dari produk Scorpions. Dan saya juga telah mewawancarai owner dari Scorpions tersebut. Kemudian di sini ada visi dan misi dari analisis. Ya. Di sini ada beberapa penjelasan dari Paul Nguyen terkait visi statement. Di sini juga ada value UMKM Scorpion itu kepercayaan pelanggan, kemudian kreativitas dan inovasi, dan juga kualitas estetika. Ini adalah visi dari Scorpion sendiri, yaitu menjadi usaha buket terpercaya yang menghadirkan keindahan, kreativitas, dan makna dalam setiap rangkaian dan juga menjadi pilihan utama pelanggan untuk segala momen spesial. Di sini ada misi UMKM Scorpion, yaitu yang pertama, membuat kebebasan pelanggan dalam mengekspresikan keinginannya melalui buket custom yang kreatif dan berkualitas. Kemudian menghadirkan buket dengan desainnya estetik, modern, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, menjamin pelayanan yang cepat, ramah, profesional, dengan harga yang terjangkau. Nah, di sini ada visi dan misi dari kompetitor Scorpions, yaitu dari Dream Flowers. Bisa dilihat visi dan misinya. Di sini ada dari Fiora Art Bouquet. Kemudian di sini ada dari Merida Florist. Nah, di sini pengukuran visinya dapat dilihat bahwa Scorpions tersendiri itu visinya masih belum ringkas atau masih terlalu panjang. Kemudian untuk Dream Flowers dan Fiora Bouquet juga, dan visinya itu dari semua UMKM-nya masih belum verifiable. Nah, di sini ada vision comments dari parameter yang dikemukakan oleh Nipeng, yaitu Scorpion sudah menggambarkan tujuan usaha namun masih belum sepenuhnya efektif karena belum menekankan manfaat bagi seluruh stakeholder atau pihak-pihak lainnya seperti pelanggan, pemasok, dan juga mitra. Nah, oleh karena itu, Scorpion sebaiknya visinya itu diperjelas agar lebih komunikatif, inklusif, dan juga mudah dipahami. Nah, di sini ada visi improvement, yaitu menjadi brand buket pilihan yang menginspirasi ekspresi pelanggan melalui desain estetik, pelayanan, profesional, dan kualitas yang dapat dipercaya. Kemudian di sini ada mission statement dari Fred David, bisa dilihat. Nah, di sini juga ada pengukuran misi dari beberapa UMKM tadi, bahwa Scorpions ini masih belum merujuk kepada teknologi, profitabilitas, dan juga concern ke employee-nya. Nah, di sini ada misi comments dari yang dilihat dari parameter yang dikemukakan oleh David, yaitu misi yang dimiliki itu sudah mencerminkan orientasi pada pelanggan dan kualitas layanan. Namun masih memiliki kekurangan karena belum menunjukkan batasan pasar atau geographical market serta belum menjelaskan aspek pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam proses layanan. Nah, oleh karena itu, visi Scorpion juga perlu diperbaiki agar lebih jelas, terukur, dan juga mudah dipahami oleh seluruh stakeholder.
Nah, di sini ada mission improvement, yaitu pertama menyediakan layanan buket custom yang kreatif dan berkualitas untuk mengekspresikan keinginan pelanggan. Yang kedua, menghadirkan desain buket estetik dan modern dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, mengoptimalkan teknologi digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan kualitas pelayanan. Yang terakhir yaitu membangun usaha berkelanjutan melalui profesionalisme tim dan kepuasan pelanggan. Kemudian di sini ada internal assessment. Nah, bisa lihat yaitu ada manajemen, finansial, marketing, operation, R&D, dan juga manajemen information system. Nah, Scorpion sendiri itu memiliki organizational chart-nya dengan terdiri dari 2 owner sekaligus karyawan atau perangkai dari buket bunga tersebut. Yang pertama di sini ada Yeni Sriwati dan juga Tio Octavia. Nah, struktur organisasi Scorpions ini sudah cukup baik karena berada pada kategori yang simple structure yang umumnya itu digunakan pada UMKM skala mikro dan kecil. Nah, struktur ini menunjukkan pembagian tugas yang sederhana dan jelas sehingga memudahkan koordinasi dalam kegiatan operasional sehari-hari. Namun, seiring dengan perkembangan usaha dan meningkatnya jumlah pesanan, Scorpions dapat mengembangkan struktur organisasi agar pembagian tanggung jawab tersebut menjadi lebih spesifik lagi dan teratur. Di sini ada job desk dan job spekulasi atau ya, dari owner tersebut bisa dilihat. Kemudian di sini juga ada rationable organizational job desk dan job spec dari Scorpion tersebut. Bahwa hal tersebut itu masih wajar gitu ya pada UMKM skala mikro atau usaha yang masih baru berjalan. Karena pada UMKM kecil ini owner biasanya merangkap banyak peran seperti perangkat bunga, agen pesanan, pengelola media sosial, keuangan, sekaligus pengiriman. Karena jumlah tenaganya itu belum banyak, maka struktur organisasi berorganisasi masih termasuk simple structure dan itu tidak salah selama usaha masih berjalan dengan efektif. Kemudian di sini ada job desk improvement juga Scorpions ke depannya gitu ya. Yang pertama itu ada owner, kemudian bagian produksi yaitu florist atau perangkat bunga, kemudian bagian marketing dan media sosial, dan bagian customer service atau admin, dan juga yang terakhir bagian keuangan. Nah, di sini ada manajemen audit parameter yang telah diteliti di Scorpions tersebut. Bisa dilihat bahwa bisnisnya juga masih banyak. Kemudian di sini ada marketing strategi dari Scorpions sendiri yang pertama dari segmenting, yaitu memiliki pasar pada remaja hingga dewasa yang berusia 17-35 tahun di Kota Bandung, khususnya pelajar dan mahasiswa yang menyukai produk, hadiah, dan estetik personal dan mengikuti tren serta memberi kebutuhan untuk merayakan momen spesial seperti wisuda, ulang tahun, dan anniversary. Kemudian di sini ada targeting, yaitu targetnya itu pada mahasiswa dan pekerja muda yang aktif di media sosial. Nah, dan juga yang menginginkan buket bunga custom dengan desain yang modern, unik, dan sesuai selera, namun tetap terjangkau dan mudah dipesan. Kemudian di sini ada positioning, yaitu di mana Scorpions ini menyediakan buket bunga estetik dan bermakna yang mampu mengekspresikan perasaan pelanggan melalui desain custom yang kreatif. Kemudian pelayanan yang ramah dan cepat, serta harga yang tetap bersahabat sehingga menjadi pilihan pertama untuk berbagai momen spesial. Kemudian di sini ada analisis marketing mix, yaitu dari produknya, dari harganya, dan tempat, juga promosi bisa dilihat. Nah, di sini ada lokasi dari Scorpions tersebut. Lokasinya sudah strategis, di mana ada di pertengahan kota, namun lokasinya agak jauh dari jalan raya karena tempat produksinya masih menggunakan rumah. Kemudian di sini ada kompetitor marketing strategi dari Young Powers, Fiora, Artiket, kemudian Marida Floris bisa dilihat. Nah, di sini juga ada kompetitor dari segi harganya dan juga pelayanan yang diberikan oleh masing-masing UMKM. Di sini ada tempat dan promosi dari masing-masing UMKM. Kemudian di sini ada sosial media Scorpions, bisa dilihat. Di sini juga sosial media Scorpions. Kemudian di sini ada analisis market positioning. Nah, bisa dilihat juga servis atau layanan yang diberikan oleh masing-masing UMKM itu Scorpions ada dengan total 5,
5 layanan, kemudian Green Flowers itu 5, Kiara Bouquet ada 7, dan Marida Flores itu 2. Di sini juga ada perceptual mapping, yang dimana Scorpions ini sudah memiliki posisi pasar yang strategis. Yang produk Scorpions ini dimulai dengan harga 15.000 sampai 350 ke atas dan melayani pada 5 atau bisa lebih menyesuaikan custom konsumen dalam pembuatan buketnya. Kemudian di sini ada marketing audit dari Scorpions, bisa dilihat. Di sini juga ada Scorpions marketing audit, bisa dilihat juga. Nah, kemudian di sini ada analisis finansial. Nah, ini tuh ada neraca keuangan Scorpions dengan total aset dan ekuitas 4.300.000 sekitar ini tuh perhitungan dari 6 bulan awal dari Scorpions berjalannya mulai usaha. Kemudian di sini ada finansial rasionya, bisa dilihat. Ini juga, ini, dan ini. Di sini ada financial audit parameter, bisa dilihat juga bahwa Scorpions ini masih banyak kelemahannya dari segi finansial auditnya. Kemudian di sini ada Scorpions operasional, bisa dilihat juga secara keseluruhan dari operasi Scorpions ini cukup efektif, namun masih harus ditingkatkan kembali melalui standarisasi kualitas finishing produk, pengembangan alur kerja yang jelas, dan juga perawatan secara berkala. Di sini juga ada operational audit parameter, bisa dilihat. Kemudian di sini ada tambahan info audit dari Scorpions, bisa dilihat juga. Kemudian di sini ada value change analysis dari Scorpions. Di sini ada Scorpions primary activities, bisa dilihat dari inbound logistiknya, operation, outbound logistik, marketing, dan sales, kemudian service. Kemudian di sini juga ada supporting activities, yaitu dari film infrastrukturnya, kemudian HR management, technology development, dan juga procurement-nya. Nah, secara keseluruhan, Scorpion dapat memperkuat rantai nilainya dengan menjalin kerjasama tetap dengan pemasok bahan baku yang berkualitas dan mengelola stok secara efisien. Nah, namun strategi pemasarannya perlu dioptimalkan kembali melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, ataupun WhatsApp dengan konten yang menarik, promosi musiman, dan kolaborasi influencer lokal. Dari sisi layanan juga, Scorpions dapat memberikan layanan konsultasi desain grafis, respon cepat, serta program loyalitas pelanggan. Kemudian di sini ada Scorpion Strength Weakness Summary. Yang bisa dilihat di sini dari strength-nya dan juga slide-slide yang dari beberapa indikatornya. Bisa dilihat strength, ini yang weakness. Nah, kemudian selanjutnya ada event matrix atau internal factor evaluation. Nah, bisa dilihat juga di sini ada event matrix dari strength-nya, ini dari weakness. Nah, total event matrix score Scorpions itu ada di 2,67. Faktor internal perusahaan berada pada posisi di atas rata-rata. Artinya kekuatan Scorpions lebih dominan dibandingkan kelemahannya, terutama pada aspek pelayanan pelanggan, kreativitas produk, dan pemanfaatan media sosial dalam pemasaran. Meskipun demikian, beberapa kelemahan utama seperti kurangnya manajemen strategis, SOP, dan pencatatan keuangan masih perlu ditingkatkan untuk memperkuat daya saing perusahaan. Kemudian di sini ada external assessment, yaitu PESEL analysis, dan juga Porter's 5 Force analysis. Dan di sini ada dari bagian politik, di sini ekonomi, sosial kultural, teknologikal, environmental, dan juga legal. Nah, di sini juga ada analisis 5 Force. Yang pertama itu dari ancaman pendatang baru, bisa dilihat juga. Kemudian kekuatan pemasok, kekuatan pembelinya, ancaman produk substitusi, dan intensitas persaingan. Nah, di sini juga ada opportunity summary dari Scorpions, bisa dilihat. Nah, ini ada dari traits. Nah, kemudian masuk ke analisis econometrics external factor evaluation. Nah, bisa dilihat dari opportunities-nya, kemudian dari traits-nya. Nah, skor econometrics Scorpions itu ada di 2,73, yang mengindikasikan bahwa Scorpions memiliki kemampuan rata-rata hingga cukup baik dalam merespon kondisi eksternal perusahaan, terutama dalam memanfaatkan peluang yang tersedia, serta mengelola ancaman yang muncul dalam industri buket bunga.
Kemudian di sini ada strategi analisisnya. Pertama itu dari SWOT matrix, bisa dilihat ini SWOT matrix antara internal assessment strength dan juga external assessment opportunities. Bisa dilihat untuk meningkatkan penetrasi pasar, kemudian mengoptimalkan media sosial dan meningkatkan penjualan musiman, kemudian mengembangkan produk premium, menawarkan paket bunga premium. Kemudian di sini ada dari strength dan threats, bisa dilihat. Kemudian di sini ada analisis SWOT matrix dari strength dan juga threats-nya. Pertama itu memperkuat kualitas produk untuk menghadapi persaingan, kemudian menjaga loyalitas pelanggan di tengah persaingan harga dengan memberikan bonus atau promo untuk pelanggan lama. Nah, kemudian di sini ada strategi dari weakness dan opportunities, yaitu yang pertama meningkatkan profesionalisme pemasaran digital dengan perbaikan kualitas konten dan juga meningkatkan konsistensi brand. Nah, kemudian di sini ada strategi weakness dan juga dari risknya, yaitu dengan meningkatkan SOP produksi untuk konsistensi kualitas, dengan membuat SOP dan standar kualitas, kemudian mengelola harga agar tetap kompetitif dengan menyusun struktur biaya yang lebih efisien. Nah, di sini ada summary dari SWOT-nya itu, yang dari SO itu penetrasi pasar, optimalisasi pemasaran digital, pengembangan produk premium. Kemudian dari weakness dan opportunities, yaitu peningkatan profesionalisme digital dan juga kerjasama dengan instansi. Kemudian dari strength dan threats, yaitu penguatan kualitas produk dan loyalitas pelanggan. Kemudian dari weakness dan threat, yaitu penyusunan SOP, manajemen kualitas, dan efisiensi biaya. Kemudian analisis IM matrix. Bisa dilihat di sini IM matrix Scorpions dengan IP 2,67 dan FP 2,73 berada di sel 5. Nah, strategi utamanya itu adalah untuk peningkatan market penetration dan juga product development. Kemudian di sini ada space matrix. Bisa dilihat internal strategi oleh dari Scorpion tersebut. Ini juga bisa dilihat. Nah, total ISP score Scorpion itu ada di 1,86. Kemudian di sini ada dari eksternal strategi Scorpion, bisa dilihat. Ini juga bisa dilihat. Dan skor ESP, skor dari Scorpion itu ada di minus 0,29. Nah, stress matrix Scorpion itu merujuk kepada kuadran kompetitif. Jadi strategi yang disarankan itu market penetration, product development, market development, forward dan backward integration, dan yang terakhir horizontal integration. Kemudian di sini ada grand matrix dari penyasar Brad David seperti sebelumnya, bahwa Scorpions juga termasuk kuadran 2 karena kondisi ketika perusahaan kuat namun pasar tumbuh lambat, sehingga strategi fokus pada pemanfaatan kekuatan internal untuk mengatasi tendensi pasar. Strategi yang disarankan juga dari Grand Matrix ini yaitu market penetration, product development, diversifikasi, horizontal integration, dan juga strategis alliances. Nah, ini ada analisis ISPM yaitu quantitative strategic planning matrix. Nah, di sini ada internal strategi atau strength dari strength-nya Scorpion, bisa dilihat. Kemudian ini dari weakness-nya, bisa dilihat. Jadi total keseluruhan internal factor score-nya itu dari market penetration ada 1,06. Kemudian untuk product development itu untuk market penetration ada skornya itu 4,24 dengan rata-rata 1,06. Untuk product development-nya dengan skor 4,03 dengan rata-rata 1,0075. Nah, ini juga dari segi opportunities-nya bisa dilihat. Ini dari segi trade. Kemudian dari eksternal ini didapatkan total 3,35 dengan rata-rata untuk market penetration dengan rata-rata 0,8375. Kemudian dari product development
yaitu dengan total 3,32 dengan rata-rata 0,415. Nah, jadi total dengan skor atau rata-rata 1,17 market penetration adalah prioritas utama Scorpions gitu. Jadi strategi ini yang paling relevan untuk meningkatkan nilai produk, kemudian memperluas diferensiasi dan memperkuat posisi Scorpions dalam pasar buket yang kompetitif. Kemudian product development juga tetap penting, namun dijalankan setelah brand sudah dikenal dan juga penjualannya setelah stabil. Kemudian di sini ada rekomendasi strategi. Yang pertama itu ada optimalisasi media sosial seperti Instagram dan TikTok. Tujuannya itu buat membangun awareness dan menarik calon pembeli dari pasar lokal tanpa biaya yang besar. Kemudian di sini ada kerjasama lokal dengan kampus atau sekolah. Tujuannya itu untuk memperkuat posisi UMKM sebagai penyedia buket utama di area setempat. Kemudian optimasi marketplace di Shopee ataupun di Tokopedia. Tujuannya untuk menjangkau lebih banyak pelanggan lokal melalui pencarian organik di marketplace. Kemudian yang keempat itu ada bundling produk yang menarik. Seperti bundling dengan satu ucapan atau coklat atau boneka mini. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan nilai transaksi dan membuat penawaran yang lebih menarik tanpa mengubah pasar. Kemudian di sini ada questionnaire external factor analysis untuk mengetahui bobot ancaman dan peluang dari Scorpions. Nah, bisa dilihat untuk bagian opportunity-nya. Kemudian di sini untuk bagian threats, bisa dilihat juga. Nah, yang terakhir ada analisis model matrix BCG, yaitu matriks BCG ini adalah kerangka kerja yang awalnya dirancang oleh Boston Consulting Group untuk mengukur secara strategis potensi tingkat pertumbuhan suatu perusahaan dalam industrinya versus pangsa pasar relatifnya. Hal ini juga dikenal sebagai matriks pertumbuhan pangsa pasar. Nah, di sini bisa dilihat matriks BCG dari Scorpions mulai dari definisinya, kemudian posisi Scorpions, alasannya, dan juga strateginya dari masing-masing model BCG. Nah, di sini ada summary matrix dari BCG-nya bahwa dari yang 5 itu produk unggulannya itu buket snack dan juga buket uang custom. Nah, strategi yang disarankan itu percepat ekspansi, menambahkan model, kemudian gencarkan promosi. Kemudian dari question mark itu produk hampers dan juga parcel premium. Lakukan penetrasi pasar, kemudian kolaborasi dan juga tes pasar. Nah, kemudian kategori cash cow yaitu buket artificial standar, yaitu dengan mempertahankan si buket ini dan juga menjadikan mesin profit yang stabil. Kemudian dari yang dog, produk Scorpions ini produk Scorpions itu buket mini murah. Nah, strategi yang sarankan itu kurangi fokusnya terhadap buket mini murah ini dan juga pertahankan hanya jika menguntungkan. Mungkin sekian analisis yang bisa saya jabarkan untuk analisis UMKM Scorpions ini. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.